Ya, terima kasih waktunya, Pak Lepri. Salam semua teman-teman, apa kabar semua? Baik, Pak. Oke, semangat belajar ya. Ini Pak Lepri udah semangat untuk setiap hari belajar nih ya. Teladan buat Pak Lepri luar biasa. Ilmunya udah penuh. Ya, nanti diuji besok kuis lagi ya, Pak Lepri ya. Nah, Iya, ini Pak. keluar nih, materi sekarang keluar ya. Iya, iya. Oke, teman-teman semua, ya, eh, saya hari-akhir ini sedang tertarik sekali ya. Apa namanya mempelajari Alkitab yang relevan dengan hidup sehari-hari. Jadi karena saya di dunia bisnis kerja itu kadang-kadang kita belajar aneka ilmu pengetahuan dalam memanage bisnis, dalam hal mungkin manajemen, motivasi, bagaimana hidup ya menjalani hidup gitu kan. Kita akan sering bersinggungan dengan banyak ajaran, filsafat dan sebagainya. Nah, yang saya tertarik ya kemarin beberapa bulan yang lalu mempelajari bahwa uh, Alkitab itu ternyata memuat hal yang kadang lebih dari yang kita perkirakan. Yang awalnya mungkin kita melihat soal pengajaran dalam Alkitab, pengajaran dari tokoh-tokoh Alkitab, terutama dari Tuhan Yesus ya, itu ya terkait spiritual aja atau hal-hal yang uh, rohani yang sifatnya ke atas gitu ya. Tapi ternyata kalau kita pelajari ya orang-orang dunia yang pakai ya dalam dia menjalani hidup ya dalam berbisnis, dalam membangun masyarakat gitu ya. Itu ternyata ditemukan prinsip-prinsip dasarnya itu di Alkitab dan menjadi relevan sekali. Artinya begini, belajar di Alkitab atau menggali makna setiap ayat dalam firman Tuhan itu sebenarnya punya makna praktis, punya makna yang kita bisa pakai dalam keseharian kita ya. Uh, Contohnya kemarin mengenai hukum paradoks ya, paradox of choice ya. Itu apa bidang yang dipelajari di secara ekonomikal juga ya bahwa dalam bisnis orang tahu bahwa manusia itu uh, untuk bisa apa namanya mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi itu harus uh, harus diberi pilihan-pilihan yang akan bisa menggeser gitu. Artinya semakin banyak pilihan ya, itu bukannya tambah baik gitu atau tambah bergembira, berbahagia gitu. Ya, nah dalam bisnis itu juga dipakai bahwa dalam mengeluarkan produk dan seterusnya harus memikirkan itu bahwa semakin banyak pilihan itu justru bisa membuat apa si consumer itu sulit membeli gitu. Nah, saya teringat ada satu ini apa namanya percobaan gitu ya di satu perusahaan saus kalau nggak salah ya, The Saus itu dia melakukan percobaan, dia mengeluarkan banyak puluhan jenis apa saus rasa berbagai macam rasa gitu ya di satu supermarket. Ada puluhan, mungkin 30 40 jenis semua ada gitu. Nah, di toko yang lain itu si perusahaan ini hanya mengeluarkan tiga jenis saja, tiga jenis. Ya. Nah, setelah berlangsung beberapa lama, diukur ternyata yang menghasilkan penjualan paling besar mana? Tebak yang mana? Yang 20 30 jenis atau yang tiga jenis? Tebak yang mana? Ada yang bisa tebak? Yang paling banyak penjualannya yang 30 jenis saus atau yang tiga jenis? 30. Ya nanti 30. Nah, kalau ingat pelajaran paradox of choice gimana kemarin? Ilmu materi yang kemarin, kalau makin banyak pilihan, manusia cenderung gimana? Hah? Makin bahagia, makin eh, gampang memilih, atau makin sulit memilih? Makin sulit memilih. Gimana, Yanti?
Semakin sulit Makin memilih. sulit. Kalau makin sulit memilih, dia makin mudah membuat keputusan nggak? Enggak. Kalau nggak membuat keputusan, akhirnya dia membeli nggak? Tidak. Tidak. Jadi yang paling banyak penjualannya itu yang mana? Yang tiga. Yang tiga. Itu. Ya, tiga. Jadi manusia kalau makin banyak pilihan tuh bukan makin bahagia gitu. Nah, dalam kekristenan ya, orang percaya itu diberi berapa pilihan dalam menjalani hidup? Berapa pilihan? Coba yang tahu dalam kekristenan kita ikut ini, berapa pilihan nih? Jalan yang diajarkan oleh Alkitab tuh berapa pilihan? Ada dua. Ada? Nggak tahu? Hah? Ada dua. Apa tuh? Jalan menuju kebinasaan atau jalan menuju hidup kekal. Ya. Jadi hanya dua pilihan orang percaya, ikut Tuhan 100% atau tidak sama sekali. Nah, ya? Jadi tidak ada tengah-tengah, tidak ada pilihan ketiga, cuma dua pilihan. Mau ikut Tuhan sungguh-sungguh 100% atau nggak usah sama sekali. Ya, karena itu yang paling menghasilkan, yang paling optimal hasilnya. Ya, sungguh-sungguh atau ya udah gitu. Istilahnya itu mungkin ini kurang tepat ya. Kalau mau jadi uh, orang kudus sekalian, kalau penjahat, penjahat sekalian. Kalau tengah-tengah, apa seperti gelombang yang diambang-ambingkan ya, seperti gelombang yang terombang-ambing gitu ya, malah nggak kemana-mana gitu. Anggap ya. Jadi pilihannya itu. Nah, itu jelas nggak? Sekarang kalau diberi dua pilihan itu, teman-teman di sini milih yang mana? Pilih Tuhan atau tidak sama sekali? Hah? Pilih mana? Ada yang pilih, saya ikut setengah, ikut Tuhan aja lah, terus setengahnya suka-suka saya gitu. Pasti nggak memilihnya mudah kan? Nah, pilihan mudah aja itu gampang nggak dilakukan? Nggak mudah kan? Ikut Tuhan 100% itu ternyata nggak semudah gitu. Apalagi diberi banyak pilihan. Nah, strategi iblis itu ya untuk apa namanya itu menyamarkan ya tujuan mulia apa tujuan keselamatan itu dengan memberikan banyak pilihan. Justru itu strategi iblis memberi banyak kesenangan pilihan tuh. Jadi manusia diberi pilihan untuk mengaktualisasikan dirinya selama di bumi ini. Mulai dari cara yang tanda kutip baik maupun tidak baik. Cara yang mulia, tinggi, yang cara yang apa namanya ya berkelas maupun yang tidak berkelas. Tuh banyak sekali. Anggap ya, mau mengaktualisasikan bidang apa? Bidang apa? Mau sosial, mau politik, mau kekayaan, bisnis, mau apa lagi? Semua dibuka gitu. Ya, jadi ya kadang kita terjebak kalau orang memilih jalan apa namanya kemurahan kebaikan atau misalnya dengan apa penyumbang itu filantropi. Nah, istilah filantropi buat orang secara umum kan itu baik ya. Tapi bisa tadi ada yang di jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Ya, bisa tertipu kita merasa bahwa oh ini jalan filantropi itu wah luar biasa mulia, Tuhan pasti berkenan. Belum tentu gitu ya. Nah, jadi eh, ini buat saya sangat menarik gitu. Eh, Kebenaran yang dalam Alkitab ini ayat-ayat itu punya apa ya korelasi langsung sebenarnya yang itu kadang tidak terekspos. Jadi kalau bicara pelajaran di Alkitab atau ayat-ayat di Alkitab itu jangan apa merasa bahwa itu wah buat orang yang mau sudah bersih lah atau yang sudah suci kudus yang sudah bagus gitu enggak ya untuk semua orang dalam level apapun tingkat apapun gitu. Nah kali ini ya
saya akan membawakan yang nanti ada hubungannya dengan hukum paradoks ya. Hukum paradoks itu terkait dengan ini ya, hukum keseimbangan ya, yang kemarin sudah sempat saya singgung sedikit ya. Ini sangat menarik juga. Salah ya. Salah. Stop share ya. Screen satu. Oke. Nah, ini realitas yang kita hadapi juga ya. Jadi teman-teman coba renungkan, coba apa namanya koneksikan ya, bahwa manusia pada dasarnya itu mencari keseimbangan ya di tengah gejolak hidup ya, yang tidak menentu ya. Ini di tengah apa ya, ketidakpastian begini ya, itu kan membuat manusia nggak tenang ya. Jadi dia secara naluri itu mencari titik keseimbangan. Kondisi di mana batin kita tidak terombang-ambingkan oleh badai eksternal. Mau tidak mau ya. Ini saudara sadari atau tidak sadari, secara psikologis ya, manusia itu kan pasti mencari ke titik keseimbangan. Nah, dalam psikologis itu ada namanya defense mechanism ya, mekanisme pertahanan diri. Ya, contohnya apa namanya, kalau kita sedang sedih atau apa ya, kita biasanya melampiaskan ke sesuatu ya. Apa misalnya malah dengan berolahraga atau dengan dia melakukan kegiatan sosial gitu ya. Atau misalnya contohnya dalam hal sederhana, kalau lagi stres gitu ya, lagi banyak pekerjaan atau apa, ada orang yang menjaga keseimbangan batinnya itu dengan makan ya. Makan, nah, itu bisa menjadi tanda orang stres kalau banyak makan gitu. Tapi ada orang yang stres itu banyak tekanan, bukan makan tapi tidur. Nah, tidur, dia banyak tidur. Atau yang lain ya. Nah, eh, itu disadari atau tidak sadari, itu memang mekanisme alamiah dari manusia ya. Nah, ini nanti akan related dengan hukum paradoks karena apa ya. eh, Prinsip paradok itu menyadarkan bahwa setiap peristiwa itu mengandung dua sisi yang berlawanan, ya, menuntut pada kesadaran akan perlunya titik keseimbangan agar tidak terhanyut. Jadi nanti kita belajar bahwa hukum paradoks itu satu mekanisme ilahi, gitu ya, satu alat yang ilahi yang dibuat untuk menjaga keseimbangan, ya, supaya manusia tidak terhanyut, ya, menuju kebinasaan. Intinya itu, ya. Kalau orang eh, diberi semua kelebihannya, semua ada ya, itu bisa lupa gitu ya. Ya makanya seperti bangsa Israel juga ya, di tengah dia diberi mukjizat gitu ya, itu pasti ada paradoks yang menyertainya. Misalnya ketemu di perjalanan selama padang gurun itu malah ketemu sumber air mata yang pahit gitu ya, dia mengalami mukjizat tapi ada kesulitan. Kalau nggak ada kesulitan, ini orang Israel bisa bablas gitu ya, bisa lupa diri dan seterusnya. Jangankan itu ya, dikasih kesulitan aja, ya ternyata terbukti banyak yang memberontak, yang tidak kuat gitu ya. Nah, kita mau belajar bahwa di alam semesta ini, di kehidupan kita sehari-hari itu, eh, adanya tatanan keseimbangan itu sangat termanifestasi dari berbagai aspek skala ya, dari yang fundamental sampai yang eh, kompleks gitu ya, sampai yang kompleks. Nah, contoh keseimbangan ya, adanya tatanan keseimbangan yang dimiliki oleh manusia kita apa? Di dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita apa? Kita merasakan bahwa ada usaha untuk selalu menyeimbangkan. Ya, masih ingat pelajaran biologi, ada darah panas sama darah dingin? Ingat ya? Yang masih sekolah siapa nih? Kita tuh berdarah panas, ada hewan yang berdarah dingin. Apa bedanya?
Ada yang masih ingat? Wah, udah lupa nih ya. Berdarah panas itu berbicara bernapas dengan paru-paru, Pak. Kalau berdarah dingin itu bernapas dengan insang. Oh, arti mekanismenya, Pak. Mekanisme dalam eh, menjaga suhu badannya, suhu tubuhnya. Dalam menjaga suhu tubuhnya. Manusia suhunya tetap apa enggak? Mau kondisinya dingin, Anda dimasukkan lemari es atau Anda dipanggang di luar, suhunya berapa? Oh, itu harus tetap, Pak. Kalau nggak, Ya, tetap. manusia itu sakit. Iya, ya. Itu namanya berdarah panas, ya. Kalau nggak salah ya, pokoknya ada dua istilah itu. Tapi kalau ada binatang yang suhu tubuhnya itu menyesuaikan dengan kondisi sekitar. Tapi manusia dijaga suhu tubuhnya selalu 36 derajat sampai 30 36 pesos 36 sampai 37 ya. 37. Kenapa seperti itu? Ada yang tahu nggak? Gimana kalau kalau manusia itu suhunya 38, 39 atau 40? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Baik-baik aja. Sakit, Pak. Sakit. Halo, oh, suaranya. panas tinggi Pak. Kalau suhunya tinggi, apa akibat buat tubuh? Ya, tidak menghambat proses kehidupan yang di dalam tubuh. Ya, karena itu bisa step ya, istilahnya ya. Kalau tinggi itu bisa kolaps di otak kita. Ya, karena sel tubuh kita tuh butuh environment, ya, lingkungan yang stabil untuk dia berkembang biak, dia berproses, betul nggak? Ya, coba atau sebaliknya kalau suhu tubuhnya di bawah 36, nah, apa yang terjadi? Hah? Apa yang terjadi kalau suhunya 34, 33 gitu? Manusia itu drop, Pak. Oh, jadi bukan cuma drop, kalau Afi jadi mayat. Betul. sudah jadi mayat itu pasti suhunya 30 20 derajat itu dingin ya kan, kalau mayat itu kan dingin betul nggak, ada mayat dipegang hangat Dingin Pak. dingin ya, jadi kalau terlalu bawah itu juga membuat sel tubuhnya ya tidak bisa bergerak, tidak bisa hidup gitu. Jadi butuh keseimbangan, tubuh kita sih butuh keseimbangan dalam hal suhu itu untuk dia beroperasi, dia untuk bertumbuh, dia untuk bergerak, dia untuk hidup gitu. Itu tubuh ya, dalam tubuh. Dalam aspek lainnya, contohnya apa? Aspek ekonomi. Yang tahu nggak? Aspek ekonomi. Ya, itu juga akan menuju pasti titik keseimbangan. Apa? Tadi yang biologi itu tubuh itu punya sifat menjaga homeostasis, ya, homeostasis itu sifat keseimbangan dalam tubuh itu. Nah, kalau ekonomi apa? Contohnya teori ekonomi, harga itu adalah cerminan dari keseimbangan antara permintaan dan penawaran, ya kan? Nah, siapa yang belajar ekonomi? Nah, ya, aduh, ini belum direkam saya ini. Betul nggak? Oh, oke. Contohnya apa lagi? Dalam bidang apa? Ekonomi. Recording in progress. Oke. Ya. Jadi dalam kehidupan ekonomi sehari-hari itu harga itu cerminan keseimbangan penawaran permintaan. Misalnya gini, kalau tiba-tiba harga beras tuh ya
tiba-tiba pasokan beras itu langka gitu ya, habis karena mungkin panennya gagal atau tidak ada impor gitu. Apa yang terjadi? Harganya akan naik atau turun? Naik. Nah, naik. Kenapa? Karena Nggak ada kosong. nggak ada kosong. Karena barangnya kosong, yang minta tetap, ya, Banyak. permintaan tetap atau lebih banyak, maka harga naik. Tapi kebalikannya, kalau pasokannya berlimpah, ya, pas musim panen, impor juga lancar gitu. Apa yang terjadi? Harga akan bergerak dari titik semula ke bawah, turun ya. Nah, uh, itu apa, sistem sistem ekonomi yang mencari keseimbangan ya. Jadi kita alami sehari-hari itu bahwa segala sesuatu itu pasti mencari titik equilibrium namanya ya. Titik keseimbangan itu namanya titik equilibrium ya. Makanya dalam sistem ekonomi kita itu ada namanya kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ya. Itu mekanisme yang dipunyai kewenangannya oleh negara, oleh pemerintah untuk meredam gejolak dan menjaga kestabilan ekonomi ya. Nah, dalam fisika apalagi ya, apalagi zat itu selalu mencari keseimbangan. Kalau dia tidak simbang itu kalau ada tenaga, force ya, ada sesuatu yang mendera ya, ada force, ada energi yang menerpa zat itu ya, mempengaruhi zat itu, dia akan bergerak ya dan mencari keseimbangan. Contohnya apa? Yaitu kalau kita masak air ya, perubahan dari air menjadi uap air itu pada satu titik kritis ya, zat itu tidak bisa mempertahankan menjadi hanya air, tapi dia akan menjadi uap ya, dia berubah. Jadi kalau sudah mencapai titik kritis itu ya, itu akan ada perubahan fundamental yang tidak bisa, kadang tidak bisa balik lagi ya, tidak bisa balik lagi gitu ya. Makanya ada istilah apa, titik titik tidak bisa balik ya, point of no return gitu. Dalam spiritual itu juga terjadi ya. Kita kalau terus-menerus dalam lingkungan berdosa dan kita terhanyut di situ, ya ada satu titik kita itu nggak bisa bertobat lagi gitu. Ya, itu sudah mencapai titik keseimbangan. Keseimbangan dalam konteks Anda sudah memilih daerah gelap yang nggak mungkin keluar ya. Tapi kalau kita masih belum ada sampai titik itu, belum sampai titik kritis itu ya, masih naik turun ya, itu kesempatan kita untuk merubah diri ya, berubah, mencari keseimbangan yang benar ya, keseimbangan yang kita inginkan, yaitu ikut Tuhan tentu saja ya. Nah, itu fenomena yang kita hadapi teman-teman di uh, kehidupan sehari-hari ya. Nah, ini bagaimana manusia itu memandang keseimbangan dirinya ya, apa yang dia lakukan ya, apa yang filsafat dunia ajarkan atau banyak manusia, usaha manusia dalam menyeimbangkan dirinya ya. Nah, banyak ajaran kebijaksanaan ya di luar Alkitab yang melihat titik keseimbangan itu sebuah kondisi internal yang harus dicapai melalui disiplin pikiran dan emosi. Tujuannya adalah menjaga ya zat internal kita di dalam kita agar tidak mencapai titik kritis yang merusak. Nah, contohnya ajaran stoikisme. Ada yang tahu nggak ajaran stoikisme itu apa? Stoikisme. Yang kuliah siapa yang kuliah nih? Yang kuliah kan pasti belajar filsafat kan, yang teologi siapa Pak Lebri yang kuliah teologi? Yang kuliah ya? Yang kuliah teologi siapa? Halo? Ada yang tahu stoikisme? Ada nggak?
Ya, nanti mau menjawab nih nanti ya. Eh, apa? Suaranya Arti, kurang keras. artinya cara mencapai kebahagiaan dan ketenangan batin dengan mengendalikan diri. Pernah pernah tuh ajaran yang berusaha menyimbangkan manusia ya. Manusia berusaha menyimbangkan dirinya dengan usahanya sendiri ya. Jadi dia memandang ya, tapi ini jangan dianggap remeh juga untuk sesuatu yang wah ini salah atau apa. Enggak ya. Ada kebaikannya di situ ya. Tapi nanti kita akan bandingkan dengan pengajaran Alkitab. Nangkap nggak? Ya bahwa pengajaran Alkitab tuh beyond di situ gitu loh. Ya. Ini bukan salah ya, tapi kurang lengkap atau kurang sempurna. Jadi kalau orang mendalami stoikisme itu efeknya apa? Dia akan tidak mudah panik, tidak mudah stres. Dia orangnya akan bisa lebih tenang dalam menghadapi apapun. Ya, itu kan sesuatu yang baik, betul nggak? Ya. Makanya kalau ada orang Kristen, ya kelakuannya masih suka panikan, suka stresan, ya kalah sama ini gitu loh. Jadi gini loh, teman-teman kalau benar-benar belajar, menurut saya belajar dari pengajaran Tuhan Yesus, pengajaran eh, dalam Alkitab secara umum ya, itu pasti akan membawa kita ke kualitas yang unggul. Kalau tidak, berarti ada yang salah kita dalam eh, belajar kekristenan gitu. Nah, yang menarik di sini ajaran ini ya melihat bahwa peristiwa itu netral. Ya. Penilaian kita lah kuncinya. Ya, ajaran ini mengajarkan bahwa peristiwa di luar kita pada dasarnya netral. Netral, jadi bebas nilai kalau istilahnya itu, bebas nilai. Yang membuat kita menderita atau terlalu gembira adalah judgement penilaian kita terhadapnya. Jadi peristiwa apapun ya mau itu nggak bisa kita bilang buruk atau baik. Ya misalnya kamu kepleset atau kamu jatuh, wah itu jelek gitu ya. Satu yang uh, gagal atau yang satu yang negatif lah. Dalam ajaran ini belum tentu gitu ya. Uh, kita yang membuat kita gembira atau menderita itu ya tergantung penilaian kita ya. Jadi makanya ajaran ini mengajarkan supaya manusia itu punya kebijaksanaan yaitu mengambil jarak dengan peristiwa ya. Tidak boleh memberi label baik atau buruk ya. Contohnya dalam apa filsafat ini stoikisme itu kalau terutama dalam memandang peristiwa buruk gitu ya itu tidak terhanyut gitu ya dan belum tentu itu menjadi buruk ya, contohnya gini ya masih ingat ada kayak kasus ya yang terjadinya ada pesawat kecelakaan gitu ya terbang gitu terus meledak di udara atau itu yang dulu peristiwa 9/11 ya 9/11 9 September 11 September sorry 11 September yang pesawat menerbangkan teroris menerbangkan pesawat nabrak ke Menara Kembar itu banyak cerita bahwa ada orang selamat ya karena dia ke bandara terlambat gitu atau bannya bocor atau apa gitu ya kalau orang melihat peristiwa itu ya saat itu bahwa waduh saya terlambat nih gara-gara nih taksi saya mogok bocor wah itu peristiwa jelek gitu ya benar nggak wah peristiwa buruk karena saya gagal naik pesawat. Tapi ternyata kan bisa menjadi kebaikan ya setelah tahu ternyata pesawat yang ditumpanginya itu malah mengalami kecelakaan gitu. Jadi ini baik ya filsafat ini untuk kita tidak terlalu hanyut oleh peristiwa yang kita alami ya. Tapi kita bisa bersikap objektif ya, tidak buru-buru memberi label baik atau buruk terhadap setiap peristiwa yang kita alami. Jadi kita mengambil jarak, artinya kita mengambil waktu untuk merenungkan, untuk tadi dimeditasikan, ya untuk melihat makna di balik peristiwa itu. Jadi ini ajaran yang cukup mendorong manusia untuk mencari makna dari setiap peristiwa. Ya. Nah,
Juga ini mengajarkan apa untuk menjaga keseimbangan emosional ya, secara alami menuntun pada sebuah idealisme untuk tidak larut dalam kesedihan saat mengalami hal buruk, tidak terlalu terbuai dalam euforia karena mengalami hal baik ya. Jadi ini filsafat yang cukup baik gitu ya, karena bisa menghandle saat baik, saat buruk dan baik ya. Saat buruk tetap mengakui kesedihan, ada kesedihan tapi tidak sampai putus asa. Saat baik tetap bisa menikmati sukacita karena kebaikan, namun tidak jatuh dalam kesombongan atau keterikatan yang berlebihan. Ya. Nah ini itu salah satu usaha manusia, usaha dari dirinya sendiri untuk mencapai titik keseimbangan dirinya. Nah, ada filsafat lain nggak yang teman-teman tahu dalam yang mengajarkan bagaimana manusia menyeimbang dirinya atau menjalani hidupnya? Ada apa? Contohnya filsafat apa? Ini yang sekolah kuliah siapa sih? Sudah semua kan? Hah? Sini yang mahasiswa siapa nih? Halo? Yuli, Mira, Rida, Wenda, Mas Yandri. Apa? Kalian pasti pernah mendengar lah ya banyak apa namanya filsafat dunia, bagaimana mengajarkan bagaimana manusia bersikap ya untuk menjaga keseimbangan dirinya. Ada yang terkenal tuh, filsafat terkenal ya dari Cina. Konsep apa yang bicara tentang keseimbangan? Filsafat dari negeri Cina apa? Ada yang tahu? Amira? Dari filsafat dari Cina yang terkenal tuh. Ada yang tahu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Pak, siapa nih ya? Pak Afi? Ada yang tahu? Dari Cina nih. Apa? Filsafat apa? Oke, siapa nih? Masa belum ini? Kok Afi? Siapa? Siapa tadi yang menjawab? Halo? Ayo, biar nyambung nih. Biar nangkep nih. Kalau enggak, eh filsafat Cina yang dipakai orang untuk mengatur keseimbangan hidupnya gitu. Ada Meditasi. meditasi itu cara, tapi filsafatnya. Ada namanya Taoisme. Ah, Itu yaitu yang menekankan pada keseimbangan dengan jalan atau hukum alam semesta. ya apa keseimbangannya? Apa? Tao. Ya itu seimbangnya itu apa? Konsep apa? Ya di Taoisme itu nggak ada buletan itu loh. Buletan tuh warna gini. Pasti kalian tahu itu. Benar ini Yanti, nah ini nanti orang kuliah ini berarti ya. Benar dalam Taoisme ada ini kan nih nanti. Ini apa ini? Apa ini lambang apa? Dao. Konsep yin dan yang. Oh, masa belum pernah dengar konsep yin dan yang?
Ya, pernah dengar nggak konsep ini? Ini nggak pernah nonton film kungfu ya? Nggak ya? Nggak pernah nonton film kungfu ini. Nah, kalau lihat Shaolin, orang apa kungfu Shaolin nggak pernah lihat, belum pernah nonton, Belum, ya? Pak. Belum. Waduh, belum pernah ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini jadi konsep ini ya, konsep yin yang itu mengajarkan keseimbangan tercapai bukan dengan menolak kegelapan, tapi dengan mengenali benih terang di dalamnya. Tujuannya menciptakan harmoni internal. Jadi ini sama seperti stoikisme ya. Jangan memandang kalau misalnya orang tuh jahat gitu, seluruhnya jahat gitu. Pasti selalu ada titik putih ya, titik cahaya di dalam kegelapan hatinya. Demikian juga sebaliknya, kalau kita lihat orang itu baik, kudu suci, benar gitu ya, kita menganggap bahwa 100% itu benar gitu ya. Ya, selama dia manusia, selalu ada titik kecil ya, walaupun kecil tapi ada ya, pasti yang gelapnya gitu ya, ada monsternya gitu ya. Nah, jadi itu contoh-contoh filsafat ya. Usaha manusia untuk menjaga keseimbangannya itu melalui stabilitas diri, melalui usaha diri, menciptakan harmoni internal, ya, fokus pada kontrol pikiran dan emosi, ya. Jadi paradigma ini, filsafat ini itu berpusat pada stabilitas diri melalui usaha diri. Jadi untuk mencapai keseimbangan yang sempurna, yang permanen, mereka percaya bahwa cukup dirinya sendiri yang berusaha. Nah, apakah itu sesuai dengan ajaran Alkitab? Nanti saya katakan Alkitab menawarkan sebuah pergeseran fundamental. Nah, menurut Alkitab seperti ya, untuk bisa manusia itu mencari keseimbangannya, ya, mencari kedamaian, damai sejahtera, itu artinya mencari titik keseimbangan gitu ya. Kalau orang damai itu kan nggak kemari dengan usahanya sendiri. Nah, ini boleh kita sharingkan ya sebelum masuk materi supaya nangkep nih. Jadi manusia pada umumnya ya, dari berbagai pengajaran, terutama dalam filsafat dunia, itu memang mengajarkan untuk bagaimana manusia itu bisa mencapai damai sejahteranya, tanda kutip ya, dari mencapai keseimbangan dirinya. Ya, pasti manusia itu selalu mencari kedamaian, kebahagiaan, titik puncak ya keseimbangannya gitu. Nah, apakah manusia bisa melakukan itu dengan melalui dirinya sendiri, usaha dirinya sendiri? Bisa nggak? Tidak Kira-kira bisa. gimana? Ya? Tidak Yanti. bisa. Kenapa Yanti? Karena di dalam Yohanes 14 ayat 27 itu berbunyi, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang di mana di rumah sakit ya? ini. Nah, itu Yesus menegaskan bahwa damai sejahtera yang sejati itu hanya berasal darinya. Ya. Damai sejahtera yang sempurna, yang paripurna, kalau dalam Kristen tidak bisa berasal dari diri kita sendiri, ya, tapi dari siapa? Dari Tuhan, dari Yesus, dari Tuhan kita. Itu bedanya. Maaf ya. Ya. Tapi bukan berarti, nah ini kadang salah kaprahnya atau berlebihannya orang Kristen yang punya pandangan ini, wah, damai sejahtera kan dari Allah, jadi dia merasa tidak terlibat, ya, tidak terlibat. Nah, nanti kita akan lihat bahwa kekristenan mengakui bahwa damai sejahtera itu dari Allah, tapi ada proporsi manusia, ada bagian manusia untuk menciptakan damai sejahtera itu, ya, nggak hanya sepihak dari Allah, tapi tanpa usaha dari Allah tidak mungkin manusia mencapai damai sejahteranya, ya, tapi juga
bukan berarti manusia tidak punya tanggung jawab, tidak punya bagian. Nah, ada bagiannya. Ya, kalau yang satu filsafat dunia itu menganggap bahwa cukup usaha manusia, tidak perlu kekuatan eksternal ya. Makanya mereka juga tidak mempercaya adanya Allah yang Maha Kuasa gitu. Cukup usaha dirinya sendiri, manusia bisa mencapai damai sejahteranya, kedamaiannya, kebahagiaannya. Nah, kalau diibaratkan ya, eh, kekristenan itu ya memandang manusia itu jatuh ya terhisap ke lumpur hisap ya, ke lumpur hisap. Jadi ini ilustrasi yang menggambarkan eh, bagaimana kondisi manusia ya dalam mencari keseimbangannya. Ya, ini ilustrasi ya yang menurut saya eh, sangat relevan dan sangat pas gitu loh. Ya, kondisi manusia itu yang berdosa ini itu sudah terperosok ke lumpur hisap. Jadi bukan lumpur biasa, tapi lumpur hisap. Ya, kalau lumpur biasa bisa berbeda maknanya. Tapi ini lumpur hisap. Nah, tahu nggak lumpur hisap? Ada yang tahu apa itu lumpur hisap? Orang kalau jatuh ke lumpur hisap, makin lama dia akan apa? Lambat laun dia akan ya tenggelam terus gitu ya. Nah, kalau lumpur biasa mungkin nggak menghisap. Jadi ini kayak dihisap gitu. Jadi eh, kalau filsafat dunia mungkin mengakui bahwa manusia juga terperosok ya, apa mengalami satu keterpurukan gitu ya. Tapi filsafat dunia itu tidak menganggap ini lumpur hisap gitu ya. Tapi supaya manusia itu jatuh ke lumpur ini, ya dia bisa mengusahakan dirinya untuk keluar dari lumpur itu, ya dengan berbagai teknik dan cara gitu. Ya, mungkin dengan menjaga pose tubuhnya atau dia melangkah, cara melangkah atau apa gitu. Ya, artinya mereka percaya bahwa manusia itu bisa keluar dari lumpur ini gitu dengan caranya sendiri tanpa bantuan ya orang lain, pihak lain gitu. Jadi manusia itu akan apa berusaha untuk yang secara filsafat ini ya menjaga titik keseimbangan supaya tidak tambah buruk gitu. Ya, tapi disadari atau tidak, cara filsafat ini ngikutin filsafat ini, mau bagaimanapun caranya, keadaan manusia akan tambah buruk, tidak ada jalan keluar. Ya akan pada satu titik akan menemui jalan buntunya. Ya, cepat atau lambat tanpa pertolongan dari luar orang pasti akan tenggelam. Ya, seperti Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang sangat lurus tapi ujungnya menuju maut. Jadi tertipu gitu ya bahwa ini dengan menjaga keseimbangan jiwa saya yang damai ini ya itu manusia akan baik-baik saja. Tapi pandangan Alkitab itu berbeda ya, menawarkan realitas yang berbeda. Alkitab mengakui bahwa manusia memang berada dalam lumpur hisap dan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, di Roma 7:24 tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Solusinya bukan menjaga keseimbangan internal kita, tapi solusinya menerima anugerah yang bukan berasal dari manusia. Jadi anugerah itu digambarkan dengan tali yang diulurkan ke manusia untuk diambil, diperpegang tali atau kayu ya. Ini anugerah. Jadi anugerah ini bukan usaha manusia, tapi inisiatif dari pihak luar untuk menolong kita. Ya. Nah, pertanyaannya apakah dengan tali itu diulurkan atau diulurkan, otomatis manusia yang jatuh dalam lumpur hisap ini, lumpur dosa ini akan langsung selamat. Ya. Kalau dia membiarkan tali itu walaupun diulurkan, dia nggak berusaha memegang secara kuat, ya, dia tetap akan jatuh gitu ya, tidak akan ada fungsinya, ya, tidak ada manfaatnya kalau dibiarin aja. Jadi filsafat
Alkitab ya, jalan Alkitabiah ini itu mengajarkan adanya iman dan keseimbangan yang responsif. Kalau kita ikut pengajaran Alkitab ini, fokus kita berubah ya. Tidak lagi berusaha menyeimbangkan diri untuk bertahan, tapi melainkan menyeimbangkan diri agar bisa meraih tali penyelamat itu. Inilah iman yang responsif. Ya, jadi kita mengakui bahwa keselamatan itu ya anugerah dari Allah. Titik itu bukan usaha manusia, ya. Tapi untuk bisa mengeksekusi keselamatan, untuk mendapatkan keselamatan secara penuh, harus punya iman yang responsif, meraih tali dan menarik, ikut menarik, ya, ikut menjaga keseimbangan supaya tidak makin jatuh, tapi ikut tarikan dari tali itu, ya. Jadi di sini kita lihat ada pengharapan sebenarnya, ya. Uh, Tatanan keseimbangan, hukum keseimbangan yang diajar Alkitab itu akan melahirkan pengharapan dari manusia yang sudah jatuh dalam dosa, sudah jatuh dalam tali lumpur hisab itu. Ada perjuangan yang penuh harapan ya. Memegang tali tidak otomatis membuat kita selamat dari lumpur hisab itu, tapi manusia punya kesempatan untuk berjuang ya, menjaga keseimbangan tubuhnya, bekerja sama dengan tarikan tali itu, kadang harus ikut menarik, kadang harus berdiam, jadi ikut irama yang menarik, ya, sampai kita keluar dari lumpur hisab. Ya. Hal ini tidak otomatis kan, ada perlu perjuangan iman, ya. Tapi ada pengharapan yang pasti karena kita mengikuti jalur penyelamat. Nah ini sebenarnya keseimbangan ya, tatanan keseimbangan yang kita percaya, kita akui cara kerjanya seperti itu, ya. Kombinasi antara kita mengakui anugerah dari Allah sebagai pihak penyelamat kita, tapi kita mengakui bahwa kita perlu menyediakan, memiliki iman yang responsif terhadap anugerah itu. Nah, menurut saya ini jauh lebih masuk akal, jauh lebih menarik dan jauh lebih bisa bekerja, ya, bisa bekerja sama. Di Filipi 2 ya, yang ayat terkenal itu, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kerjakan keselamatanmu, ya, menarik tali penyelamat itu satu cara kita mengerjakan keselamatan. Nah, ini ilustrasi ini menunjukkan bahwa Alkitab tidak menyediakan perjuangan manusia untuk seimbang, tapi yang menempatkannya dalam konteks yang benar. Ya. Bukan cara untuk menyelamatkan diri, tapi melainkan respon terhadap anugerah keselamatan yang sudah ditawarkan. Jadi usaha kita itu kita pandang sebagai respon. Ya, usaha kita, doing something kita, tenaga kita, energi kita, bukan cara kita untuk menyelamatkan diri, bukan. Ya. Tapi kita meresponi anugerah keselamatan yang sudah tersedia, ya, itu beda sekali, ya, sangat beda sekali. Nah, dari sini teman-teman bisa bisa melihat ya titik perbedaannya, ya. Kalau filsafat dunia itu melihat manusia sebagai sistem tertutup untuk menyeimbangkan dirinya sendiri, ya, tapi manusia itu sistem terbuka yang diciptakan untuk sebuah relasi. Jadi titik kuncinya di sini, ya. Kita menjaga keseimbangan, ya, meraih keseimbangan itu selalu dalam konteks relasi, adanya relasi. Tali penyelamat tadi ya, teman-teman ya. Tali penyelamat ini itu berarti ada relasi dengan yang menyelamatkan. Ya, kita menerima anugerah sekaligus saat itu juga kita mengakui dan membutuhkan relasi dengan sang penyelamat. Bukan diri sendiri. Nah, ini perbedaannya sebenarnya. Hakiki ya, iman kita, iman kekristenan kita dengan filsafat dunia ya, atau mungkin agama yang lain gitu ya, yang
yang pusatnya mungkin diri sendiri. Ya, ada beberapa agama yang mengajarkan pusatnya diri sendiri. Tidak perlu orang lain atau tidak perlu pihak lain. Ya, artinya tidak perlu Allah untuk menyelamatkan manusia. Ya, itu yang diajarkan. Nah, fokus kita ya dalam hal keseimbangan hidup itu kita harus menyeimbangkan dalam konteks responsif ya. Kemudian ada lahir pengharapan, dari situ kita punya pengharapan ya. Dan karena pengharapan berarti kita punya alasan kuat untuk berjuang ya. Jadi dengan konsep ini, konsep bahwa manusia mencari keseimbangannya, kedamaian sejahtera batinnya itu karena anugerah, dimulai diinisiasi dengan anugerah dari Allah sendiri, itu eh, peta jalan manusia mencapai damai sejahteranya, mencapai kebahagiaannya itu menjadi sangat masuk akal dan relevan gitu. Ya, karena kita berjuang bukan perjuangan buta, kita sudah tahu apa yang kita perjuangkan. Karena keselamatan sudah ada diberikan gitu. Ya, tidak meraba-raba lagi, tidak buta lagi. Kita sudah tahu tujuan akhirnya. Kita sudah tahu bahwa ada rumah Bapa yang disediakan buat kita. Ada pengharapan di sana. Kalau saya ikut jalan ini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, aku kalau ikut jalan ini, jalannya yang diajarkan Tuhan Yesus, jalan yang dilalui Tuhan Yesus, maka aku akan mencapai kehidupan. Jalan sini ada kebenaran dan kebenaran itu membawa kehidupan. Nah itu prinsip cara hidup kita ya, dalam kita menyeimbangkan diri, dalam kita supaya tidak terombang-ambingkan oleh rupa-rupa gejolak dunia ini, itu seperti ini teman-teman. Ya, dari sini mungkin teman-teman bisa mulai menghubungkan ya. Ini kan sering ayat yang kita sudah pelajari banyak hal ya. Coba rekan-rekan bayangkan ya, betapa sudut pandang ini sangat powerful ya. Artinya kalau kita punya sudut pandang ini, punya paradigma ini ya, kita benar-benar bisa mencapai damai sejahtera yang sempurna, yang maksimal gitu, yang bisa dicapai manusia. Artinya apa? Artinya seharusnya nih ya, dalam menghadapi gejolak dunia sekarang, ketidakpastian, harusnya kita punya pegangan, punya cara, punya kemampuan yang lebih. Tapi pada faktanya sulit sekali, ya. Orang Kristen pun malah jarang yang punya damai sejahtera yang melampaui segala akal. Nah ini yang sangat disayangkan. Padahal kita punya, kalau secara metode, secara cara itu luar biasa, ya sudah perfect gitu. Nah ini paradigma keseimbangan Alkitabiah, ya. Keterpusatan yang relasional, ya. Ada titik pusatnya dan kita ada hubungan relasi dengan titik pusat itu. Ya kalau dunia melihat manusia itu sistem tertutup, ya karena bisa menyelamatkan diri dari dirinya sendiri, menyeimbangkan dirinya sendiri. Tapi Alkitab melihat manusia itu sistem terbuka yang memang diciptakan untuk sebuah relasi, sebuah hubungan dengan Sang Pencipta. Nah itu bedanya. Jadi ada 3 poin ya. Ada Kristus ya, sumber relasi dan keselamatan di sini. Ada relasi dengan Allah melalui doa, firman dan penyembahannya. Dan ada keseimbangan spiritual ya, baru mencapai keseimbangan spiritual, hidup terarah oleh kasih dan kebenaran ya. Nah ini yang ya analogi yang tepat buat model keseimbangan Alkitab itu ini seperti tata surya ya, seperti tata surya. Ini titik equilibrium sejati kita, Kristus sebagai pusat. Jadi pada dasarnya memang manusia diciptakan awalnya itu sudah dalam posisi equilibrium sebenarnya, ya menuju equilibrium sejati. Ya manusia pada zaman Eden ya, Taman Eden itu
punya relasi sempurna, relasi dengan Allah sebagai matahari kehidupannya, ya. Dan manusia diproyeksikan untuk mencapai titik kemuliaannya, ya, lewat proses itu. Artinya manusia dalam proses yang benar, ya. Tinggal dia berjalan mencapai kesempurnaannya. Ya, saat itu manusia belum sempurna seperti yang Tuhan harapkan, tapi diproyeksikan untuk mencapai kesempurnaannya dalam proses yang benar. Karena apa? Di Taman Eden, Adam dan Hawa sebelum dia jatuh dalam dosa, sebelum dia makan buah terlarang, dia punya relasi luar biasa dengan Allah, bisa bercakap-cakap, ya, dekat sekali dengan Allah. Ya, tapi equilibrium awal Taman Eden ini tetap dirusak oleh adanya dosa. Ya, jadi keseimbangan yang sudah ada di Taman Eden ini, dalam keseimbangan Taman Eden ini adalah lingkungan yang sempurna untuk manusia berjalan menuju kesempurnaannya. Ya, manusia diarahkan untuk makan dari buah pohon kehidupan, tidak tidak boleh dari buah pengetahuan yang baik dan jahat. Artinya manusia diarahkan untuk selalu belajar kebenaran dari Allah sendiri, ya, belajar kebenaran dari sumbernya langsung, ya, tidak lewat sumber yang lain. Nah, tapi ternyata manusia diizinkan Tuhan untuk dia membuat pilihan, kan, pilihan nih, ya, pilihan memilih ikut apa yang Tuhan ajarkan, ya, Tuhan katakan, Tuhan firmankan, atau memilih yang lain. Nah, ini pilihan yang jelas ini aja manusia bisa malah mengambil pilihan yang salah. Ya, disinilah titik kritis kejatuhan. Manusia keluar dari orbitnya. Jadi yang tadi seperti tata surya, ya, bumi yang mengelilingi matahari, ini kayak keluar terlempar dari sumbernya. Jadi saat terlempar ini chaos sebenarnya. Ya, tidak ada titik keseimbangan. Ya, lama-lama pasti akan makin terlempar dan makin jauh, makin hancur. Makanya manusia jatuh dalam dosa, Adam jatuh dalam dosa, Allah Bapa sudah punya rencana, ya, yang lintas zaman, yang sangat jangka panjang, bahwa harus ada equilibrium baru, keseimbangan baru, yaitu di dalam Kristus. Ini solusi Alkitab itu menempatkan Kristus sebagai matahari yang baru, yang manusia mengalihkan perhatiannya, fokusnya kepada Kristus. Karena Kristus waktu itu bisa dilihat, ya, sebagai bukti nyata, sebagai model yang sempurna untuk kita ikut melihat, ya, untuk meniru. Jadi kita mengikuti pengajaran Yesus, mengikuti teladan Kristus, itu konteksnya supaya kita mencapai orbit yang benar, kembali kepada orbit yang Tuhan mau. Hanya Kristus yang bisa mengembalikan kita dalam orbitnya, karena kita ikut orbitnya Kristus. Ya, kalau tidak ikut orbitnya Kristus, nggak mungkin manusia bisa ada satu titik keseimbangan dalam mengelilingi matahari itu. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa kehidupan yang kita alami sekarang ini, ya, memang ujung-ujungnya kita sedang mencari titik keseimbangan, ya, titik keseimbangan baru, yaitu lewat Kristus ini. Gitu. Kalau kita hidupnya masih penuh kecemasan, stres dan seterusnya, itu tidak ada damai sejahtera, ya, tidak ada damai sejahtera berarti, ya, manusia akan terus mencari, ya, tidak berhenti, tidak ada titik perhentian nanti. Nah, firman Tuhan di Matius 11 katakan bahwa manusia kalau mau mencari titik keseimbangan, dia harus berhenti pada satu titik, ya, titik perhentian, anapauso, ya, itulah perhentian kita memaknai hidup kita menjadi berharga di dalam Kristus. Kita harus berhenti, ya, tidak cari-cari orbit sendiri, tapi berhenti pada orbitnya Kristus. Gitu. Udah ambil satu keputusan, ikut orbit jalannya Tuhan Yesus. Nah, itu yang keseimbangan versi kita.
harusnya dengan cara ini, model ini, manusia bisa mencapai uh, titik keseimbangan yang sempurna, di mana ada environment dan lingkungan yang membuat manusia bisa bertumbuh ke arah kemuliaan Allah, yang kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan sejak semula. Nah, uh, jadi dari sini teman-teman ya, nanti teman-teman bisa melihat ya, bisa melihat uh, bahwa kita sungguh-sungguh ya dalam hidup yang kita jalani itu tahu bagaimana mencari titik keseimbangan ya. Kita mau supaya pengajaran Alkitab yang kita pelajari itu membuat kita makin bisa memahami apa yang kita sedang cari ya, apa yang sedang kita lakukan. Kita bisa makin melihat, menelisik diri kita ya, kita tuh arah keseimbangannya sedang kemana. Nah, ini buat saya materi ini juga menyadarkan ya, jangan-jangan selama ini yang saya lakukan itu mencari titik keseimbangan di posisi yang salah gitu ya, memilih pilihan-pilihan yang menjauhkan saya dari titik keseimbangan yang sebenarnya dari Kristus ya. Jangan kita punya kualitas yang kalah dengan orang filsafat dunia ya, berpegang pada filsafat dunia. Nah, Alkitab kalau makin dipelajari itu makin harusnya membuat kita punya kehidupan yang berkualitas. Nah, nanti minggu depan kita bisa lanjut ya, bahwa hukum paradoks itu memang disebut sebagai mekanisme ilahi, koreksi ilahi dalam menjaga keseimbangan ya, tatanan supaya manusia bisa bertumbuh berkembang ke arah kesempurnaan. Itu luar biasa sekali. Mungkin itu dari saya, Pak Lepi. Jangan dilanjut, kalau atau enggak sudah selesai bisa tutup doa. Ya, teman-teman, bagaimana? Ada mau ditanyakan dari materi? Masih mencerna atau bagaimana? Equilibrium. Tapi ini pelajarannya bagus ya. Ini mungkin teman-teman belum dapat tapi udah diajarin ya setelah S2. S2 ini. Ada teman-teman yang mau bertanya, luar biasa kata Greenly, mantap. Iya. Materi malam ini cukup berat, Pak. Iya. Berat ya. Iya, mesti dicernanya pelan-pelan. Nanti kan di YouTube-nya ada ya. Oke, yang didapat apa yang didapat aja itu sebenarnya hal yang sehari-hari kita alami gitu ya. Jadi harusnya tidak berat-berat amat gitu ya. Cuma kita kadang nggak kurang merenungkan aja. Gitu. Jadi semoga membuka wawasan dan oh seperti itu ya, jalan cerita kehidupan manusia gitu ya. Saya cuma mau mengatakan bahwa kebenaran yang diajarkan Alkitab ya, diajarkan oleh Tuhan Yesus itu benar-benar apa beyond ya, melebihi filsafat-filsafat dunia itu aja sih sebenarnya. Makanya kita lihat dalam hal-hal praktis ya, yang real gitu loh. Ya, bagaimana ajaran Yin Yang, Stokisme itu banyak dianut dan cukup efektif juga, cukup baik tuh dalam manusia itu mencari keseimbangannya. Tapi kita tahu bahwa oh ada yang beyond, ada yang melebihi situ gitu. Nah, mungkin ada pengalaman deh bagaimana kita selama ini menyeimbangkan diri kita gitu ya, mencari sesuatu ya untuk firm, untuk bisa bahagia, bisa sejahtera, damai. Nah, jangan-jangan kita ada di orbit yang salah nih gitu. Makanya nggak seimbang-seimbang gitu ya. Oke, silakan ada yang mau tanyakan.
atau pengalaman lah, boleh Pak Lepri. Iya, udah dikasih itu ya teman-teman, eh, titik keseimbangan teman-teman itu seperti apa sesuai dengan materi tadi ya. Sudah dikasih tadi mentor kita barusan bagaimana, apa? Bagaimana keselarasan kita dengan Kristus. Jauhkah? Dekatkah? Atau kabur? Titik keseimbangan. Teman-teman ada yang mau kasih kesaksian? Begini Pak, mau bertanya begini Pak, mencari titik keseimbangan itu sama dengan mencari jalan keluar atau bagaimana kalau menurut Bapak? Jalan keluar gimana sih Pak? Begini, tadi kan Bapak Contoh case-nya ya. Bapak kan bicara ada kalau kehidupan orang itu terpuruk, ya Pak. Biasanya kan manusia itu mencari jalan keluar yang sepintas gitu Pak. Ya kan, bisa lari ke minuman keras atau jenis lainnya. Tapi itu kan sifatnya sementara doang Pak. Sifatnya sementara aja, ya kan. Nanti begitu dia lewat dari apa yang dia pakai atau dia minum, itu kan bisa normal kembali, ya kan. Nah, tetap aja keterpurukan itu masih ada dalam diri orang tersebut, ya Pak. Nah, bagaimana kalau orang yang menurut Bapak mencari titik keseimbangan itu bagaimana kalau itu dalam kehidupan hari lepas hari? Iya, seperti yang tadi Pak Ovi bilang, kalau orang dalam keterpurukan, kesulitan itu, tadi ada yang misalnya stres, baru usahanya bangkrut atau apa, baru dipecat atau baru putus pacar atau ya baru mengalami musibah gitu ya. Ada yang larinya ke minum-minum misalnya kan. Ya. Ada yang larinya rajin ke gereja, ada juga kan. Banyak gitu ya. Itu nanti ada namanya defense mechanism, mungkin kalau sempat kita belajar dari situ. Ya, secara psikologis itu ada. Dia kalau yang mencari jalan minum-minum apa ya, dia memang sedang mencari jalan keluar dari apa kondisi batinnya yang sedang kacau, yang terombang-ambing gitu loh. Jadi berarti orang tersebut mencari keseimbangan dalam diri sendiri itu ya Pak ya. Iya, keseimbangan, karena kan kalau dia mengalami trauma, kegagalan apa itu kan tergoncang, betul nggak? Betul. Kalau goncang kan dia akan mencari supaya ini diem gitu loh, bisa tenang gitu loh. Nah, ada lewat jalan yang benar, ada yang lebih banyak yang jalan yang salah, tadi minum-minum gitu, di bar sampai mabuk gitu kan. Betul sekali Pak. Ya, itu sebenarnya sedang mencari itu keseimbangan jiwanya gitu loh, yang sedang terombang-ambing. Misalnya orang putus pacar gitu ya, diputus sama pacarnya, dia akhirnya dugem minum-minum pelampiasan apa, itu sebenarnya dia sedang mencari keseimbangan, ada jiwanya dia yang tergoncang gitu, tergoncang itu disadari atau tidak. Nah, ini yang kita mesti mengenali diri kita tuh respon mencari titik keseimbangan itu gimana gitu. Itu sebenarnya kita belajar. Ada yang tadi saya sebut pertama, ada yang dengan makan, ya makan aja, ya akhirnya digemuk gitu. Itu kita nggak bisa menasihati, oh nggak boleh makan banyak itu bikin kamu gemuk gini-gini. Jangan bukan dari aspek itunya, karena itu hanya akibat, ya. Jangan dikuliahin soal kesehatan di situ. Percuma. Itu hanya pelarian ya Pak ya? Pelarian, hanya kan pelarian. Betul. Ya, betul. Jadi nasihatnya bukan di soal itu akibat pelarian, tapi yang akarnya apa? Oh, dia tuh takut kehilangan. Oh, dia tuh terluka hatinya. Oh, dia tuh merasa diremehkan, gitu loh. Ini kalau ini dibetulin, baru otomatis akan tidak akan lari ke makan-makan. Nah, ini teorinya seperti mudah tapi sulit, saudara. Ya, even orang yang sudah tahu kebenaran ini itu mengalami loh. Nah, saya
ada orang terdekat saya itu yang sedang mengalami fase-fase itu. Dia sudah tahu kebenaran. Kalau saya ngomong teori, dia tahu. Ya, bahkan materi ini juga dia tahu, gitu ya. Tapi larinya, ujungnya, nah, itu pelampiasan ke yang lain, gitu. Nggak mudah ini. Ya ada yang parah itu tidak menyadari sama sekali kondisi ininya. Jadi dia eh, pelampiasan ke makan, ke minum, memabok itu nggak tahu apa sebabnya, gitu ya. Pokoknya buta lah, pokoknya saya maunya ini aja, gitu. Ya. Nah, dari sini sebenarnya teman-teman diajak untuk melihat diri gitu. Ini selama ini tuh saya respon untuk mencari titik keseimbangan kemana ya gitu ya. Saat dalam kegagalan, saat dalam masalah itu kemana gitu ya. Nah, saya pun sering kali ya itu nggak tepat gitu. Responnya itu masih meleset gitu ya. Meresponi kegagalan, meresponi keterpurukan itu malah dengan cara yang menambah keterpurukan, menambah itu. Ya, mungkin Pak Afi bisa ini contoh aja. Ah, gimana kalau kita mencari keseimbangan itu dengan cara apa? Jangan-jangan kita pakai cara dunia gitu kan? Belum sadar di. Ya sebaiknya sih kita jangan mencari solusi dari dunia ini ya Pak ya. Ya, ya kita harus mendekatkan dengan Sang Khalik ya Pak ya. Ya harus juga lebih banyak dekat dengan firman Tuhan begitu. Ya. Nah, ada yang tahu hubungannya dengan paradoks seperti apa? Mungkin minggu depan akan lebih jelas tuh hubungannya dengan paradoks. Ini masih nyambung nih. Nanti tatanan yang kita akan belajar itu sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia gitu. Luar biasa. Nah, saya sendiri belajar, saya menemukan hal baru juga. Gitu. Oke. Ya sih, materi malam ini Pak Anton membawakannya itu memang padat sekali ya. Jadi kita tidak dapat serta-merta itu mendapat rangkumannya atau intisari. Perlu ada beberapa kali untuk diulang, dibaca, diingatkan, diulang lagi pengertiannya sampai bagaimana. Ya. Ya, silakan Pak Lepri, diteruskan. Ya, oke. Ada di ini tadi di kolom chat respon dari Grandy ya. Katakan luar biasa, pernah juga biasa mendengar apa itu Pak? Tipis ya. Dengar stoikis. Ya. Silakan Pak. Gimana Grandy? Coba. Ya, oh ini ya, kalau benda sepertinya kita perlu belajar dari kitab Ayubnya itu. Ayub mengalami satu fase di mana dia tidak seimbang hidupnya, betul nggak? Ya nggak? Dari yang mapan, padahal dia sudah setia mapan, tiba-tiba itu dalam berapa hari ya, Pak Lepi ya, kehidupannya berubah ya, dalam sehari ya, atau berapa hari gitu ya, berubah total itu dalam hitungan hari kan? Iya kan? Iya Mulai betul, dari sangat cepat. rumahnya, ternaknya, rumahnya, satu ujung-ujungnya anak-anaknya, ya kan? Gitu, drastis gitu. Itu juga satu paradoks. Orang yang begitu taat sama Tuhan, mencintai Tuhan, yang mengalami seperti itu paradoks. Ayub digoncang ya dari keseimbangan semuanya. Ya dia juga sudah titik keseimbangan, tapi titik seimbang yang belum Tuhan mau gitu loh. Bukan keseimbangan model ini yang Ayub ini ya yang sedang jalankan gitu. Karena ternyata tadi
ya mirip dengan yang tadi ya, apa ada dalam diri Ayub yang ternyata masih belum beres benar gitu. Dan melalui peristiwa apa namanya kemalangan kebangkrutannya Ayub, Tuhan mau Ayub menemukan bahwa oh ada hal yang dia masih kurang tepat gitu ya, masih ini ya. Nah, di situ akhirnya di akhir cerita Ayub kan dia akhirnya tahu dulu saya mengenal Allah itu apa kata orang gitu nggak gitu ya. Dulu saya mengenal dia kata orang, tapi sekarang lewat peristiwa ini saya mengenal langsung gitu. Itu pengakuan jujur dari Ayub gitu bahwa selama ini dia kurang kenal sebenarnya gitu. Ya, walaupun hatinya itu apa memang setia apa ya, tapi masih ada yang menghambat, ada yang salah. Nah, Tuhan izinkan ya merubah titik keseimbangannya, menggoncang keseimbangan yang semula ya dia ada di dalamnya itu ke keseimbangan baru yang lebih berkualitas, keseimbangan yang lebih sempurna gitu yang Tuhan mau. Gitu. Jadi kita itu memang kalau apa untuk bisa maksimal berhubungan dengan Tuhan, bercakap-cakap berdialog dengan Tuhan itu harus dalam relasi yang seimbang gitu, dalam keseimbangan. Ya, makanya ada ayat kuduslah kamu sebab aku kudus ya. Allah itu kudus, maka kamu harus kudus. Itu keseimbangan. Ya, nggak bisa Allah kudus kamu nggak kudus, nggak bisa nyambung. Harus ada titik keseimbangan ya. Tentu kekudusan Allah dan kekudusan kita beda kualitasnya, beda takarannya. Tapi dalam keseimbangan tertentu, ya titik seimbang, satu frekuensi bisa, itu baru kita bisa berinteraksi dengan Allah secara maksimal. Gitu. Memang ini agak filosofis ya, nggak apa-apa belajar berpikir ya. Tapi kalau direnungkan itu luar biasa. Shalom, apakah suara saya terdengar jelas, Pak? Jelas, Bu Randy, ya silakan. Apakah saya boleh memberi sedikit tanggapan, Pak? Boleh, silakan. Seperti yang saya bilang, Pak, saya sangat diberkati pada malam hari ini. Bagaimana kita mengejar keseimbangan itu sendiri. Dari tokoh Ayub ini, saya belajar bahwa ternyata ketika kita di posisi Ayub, belum tentu kita menemukan keseimbangan dari jalur seperti yang Pak bilang, apa namanya, keseimbangan dalam Tuhan. Karena kalau kita kaitkan dengan dunia, bukan hanya masalah kehilangan anak, kehilangan ternak, keluarga, ataupun apapun itu. Contoh kecilnya saja dari ketika kita putus dengan pacar kita atau orang yang paling kita sayangi. Kadang ada yang bisa sampai bunuh diri, ada yang bisa sampai depresi, pikiran. Dari hal kecil itu saja kita sulit untuk menemukan keseimbangan yang apa namanya keseimbangan dalam Tuhan. Tetapi dari pribadi Ayub ini kita belajar bahwa karena kesalehan iman Ayub yang apa namanya iman percayanya bukan hanya sebatas percaya, tetapi berpegang teguh kepada Tuhan, dan akhirnya keseimbangannya bukan hanya sekedar keseimbangan, tetapi keseimbangan yang sempurna, di mana ia dimuliakan bersama Tuhan. Jadi dari situ saya juga belajar, Pak, ternyata Ayub ini luar biasa dalam mencari keseimbangannya, di mana ia sudah dihantam habis-habisan, mulai dari hal-hal contohnya ternak, bahkan sampai orang yang paling dia sayangi, anak, dan keluarganya, tetapi ia masih sangat percaya kepada Tuhan, dan akhirnya keseimbangannya bukan keseimbangan biasa, tetapi sempurna, di mana ia dimuliakan bersama Tuhan. Baik, mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih, Gendi. Ya, ada yang menanggapi dari yang diungkapkan Gendi? Itu luar biasa itu ya, perenungannya ya. Ya, betul. Ayub ini dia bisa akhirnya apa namanya selamat tanda kutip ya, tidak berkhianat pada Tuhan karena dia memang memegang titik pusat tadi yang kalau kurang percaya kan Kristus ya, dia memegang
Allah, pribadi Allah yang walaupun belum sempurna loh ya, dia mengenal Allah itu belum sempurna. Tapi karena dia memegang yang benar, jadi waktu bergoncang pun dia keseimbangannya mencari Allah juga gitu. Dan Allah membawa ke keseimbangan jenis baru ya, keseimbangan yang lebih sempurna tadi. Ya dia mengenal pribadi Allah itu lebih dalam, lebih langsung, bukan kata orang lagi. Gitu ya. Dan akhirnya keseimbangan materi pun Ayub dapatkan, betul nggak? Dia dapat anak-anak baru ya. Kira-kira dia dapat istri baru nggak tuh? Ya, kalau di situ bilang apa namanya ada istri dan anak-anaknya kan, ada dapat lagi. Ya, kalau dilihat itu menggelitik juga ya bahwa kemungkinan besar istri yang setelah dia dipulihkan itu bukan istri yang lama karena istri yang lama bah dia mengutuki Ayub dan mengutuki Allah kan. Nah, mungkin tipikal atau karakter orang kayak gini masuk dalam keseimbangannya Ayub. Nah, jadi tadinya seimbang jadi nggak seimbang karena ada gara-gara orang ini. Ya, itu salah satu analisis ya. Ya, paling Berarti bisa. di analisa itu istri baru, Pak. Iya, bisa. Karena menyalahi hukum keseimbangan, Pak Lepri. Istri pertama Ayub gimana? Dia mengutuki kan? Disuruh siapa? Gimana? Iya, betul. Matilah apa? Kutukilah Benar, Allahmu Pak. dan matilah kau. Ya gimana? Betul nggak itu? Iya, iya betul, Betul, Pak. betul. Sering didengar juga kalau istri Ayub mengutuki. Iya, mengutuki eh, apa Tuhannya Ayub, mengutuki Yahweh gitu ya. Dan matilah Menarik, kau saya pun. belum pernah temukan. Ini baru Pak Mentor ini yang bahas mengenai istri yang dari anak-anak Nah, ya, yang ini baru analisa salah satu analisa aja Pak Lepri ya. Kalau Iya, saya melihat dari maksud saya yang nyelutup itu baru Bapak selama ini. Nggak pernah ada orang pengajar atau pendeta yang bahas itu loh. Baru ini, malam ini saya dengar baru, oh iya juga ya. Itu bisa sampai ke sana kita bisa berpikir tuh. Ya, Grandi. ya, Benar, Pak. Sepertinya harus ditelusuri dulu. saya tidak mengajarkan ini ya, tapi bisa bisa ditelusuri lebih lanjut, betul nggak? Kalau dari hukum keseimbangan ya, sifat karakter istri Ayub pertama yang disuruh mengutuki Allahnya dan si Ayubnya suruh matilah kau gitu. Kira-kira kalau dia hidup masuk dalam keluarga Ayub itu membangun keseimbangan atau merusak keseimbangan itu, betul nggak? Pasti Ya, merusak gitu, Pak. ya merusak. Ya bisa aja mungkin dia Ini pelajaran bertobat bagi gitu kami ya. yang belum ini, Pak. Gimana? Mungkin ini pelajaran bagi kami yang belum ini. Betul. Ya, karena Makanya itu juga. Alkitab bilang, Hmm? Gimana? makanya Alkitab bilang, Grandi, jangan jadi pasangan yang tidak sepadan. Itu. Tidak seimbang. Itu ada kata. Tidak sepadan, tidak seimbang itu di kartu Korintus. Itu kata keseimbangan tuh ini banget. Ya. Karena dalam keseimbangan lah ada kehidupan gitu. Ada interaksi yang sehat, ada pertumbuhan, ada kesempurnaan. Suka tidak suka itu kita sadar tidak sadar itu pasti mencari titik keseimbangan. Gitu. Udah pasti. Ya. Ini melebar ini ya, karena anak muda banyak, Pak. Iya. Dengar ya, Pak. anak muda ya yang cewek. Jangan Pak, salah pilih. bukankah kalau ada keseimbangan itu ada keharmonisan, Pak? Iya. Keseimbangan ada harmonis ya. Betul sekali, Pak. Pasti. Iya, Keharmonisan itu hanya muncul dalam keseimbangan interaksi Iya. antara dua insan manusia, betul nggak? betul sekali, Pak. Iya. Contohnya gini loh, Mungkin ya. Biasanya pasangan itu kan sifatnya bertolak belakang. Eh, ada yang istrinya cerewet, ngomong banyak gitu. Biasanya suaminya diem, betul nggak? Coba bayangkan ya, suami istri sama-sama cerewet. Gimana tuh keluarga itu? Perang, Pak, itu, Pak. Nggak ada keseimbangan dan nggak ada keharmonisan. Biasanya begitu, saling melengkapi, saling ini. Perbedaan bukannya
menceraikan, tapi menguatkan. Coba aja, gitu. Oke, menarik ya. Nanti Sangat bawa menarik. contoh-contoh kehidupan nanti minggu depan ya, dikasih contoh-contoh kehidupan real. Oke, teman-teman, sudah? Ya, ini udah jam imanmu bahwa kami harus menjaga keseimbangan dengan Oh, entar kalau lapar nggak makan tuh ada makanan. Itu makanan apa itu? Ini, nih, ambar, tempe goreng apa tempe apa? Tempe goreng, itu punya saya, nyonya nggak doyan. Oh iya, dimakan atuh. bahwa kami harus menjaga keseimbangan dengan Tuhan. Artinya bahwa kami harus sungguh-sungguh memperkarakan hidup kami setiap hari supaya kami sungguh-sungguh ada di dalam posisi yang selaras dengan Tuhan, seimbang. Terima kasih Bapak. Malam ini kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang menuntun kami mulai malam hari ini supaya kami terus berjalan selaras seimbang dengan Tuhan. Terima kasih. Kami doakan mentor kami, Bapak Anton yang sudah mengajar malam hari ini, Tuhan pakai hamba-Mu lebih lagi dimanapun hamba berada menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you semuanya. Amin, amin. Shalom. Amin. Terima kasih. Salam, salam, salam. Shalom. Terima kasih, Pak Anton. Yo, sama-sama. Mas Robi. Recording stopped.